Jadi ikhlas itu tidak berdiri sendiri. Persyaratan setiap amal untuk jadi hakikat itu syaratnya ada 5. Yang pertama al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ibadah seseorang, sodakoh seseorang, haji umroh seseorang setiap tahun, tapi kalau iman tidak ada, semua amal haba'an mansura, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi kaifiyatihi, mengetahui kaifiah amal. Kalau sholat, syarat, rukun itu sudah hafal, begitu. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berpuasa, begitu. Syarat rukunnya, kemudian puasa itu yang diterima itu seperti apa. Jadi al-ilmu bi kaifiyatiha au bi kaifiyatihi, mengetahui kaifiah amal, begitu. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi fadilatihi, mengetahui tentang fadilahnya, keuntungannya. Setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, apakah yang wajib, yang sunnah, syarat dengan fadilah, pahalanya ini, pahalanya ini. Contoh, ketika kita disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihramnya, saya belajar di Pakistan dengan guru saya, itu mendapatkan pahala seolah-olah sodako 70 ekor unta merah. Unta merah itu kendaraan terbaik di zaman Rasul. Kalau sekarang kendaraan terbaik itu adalah Rolls Royce namanya, harganya 12 miliar. Jadi kalau Kiai kudu hafal. Kalau kita sekarang takbiratul ihram saja yang hitungan detik begitu dibalas dengan pahala seolah-olah sodakoh 12 miliar kali 70. Subhanallah. Ini harus kita ketahui. Ruku itu subhana rabbiyal azimnya 3 kali, pahalanya seolah-olah menghatamkan 4 kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian salamnya ke kanan ke kiri, padahal hitungan sholat itu cuma 5 menit atau 10 menit. Futihat lahu abwabul jannah, dibuka baginya 8 pintu surga, bi ayyiba bin sa'at, mau pintu surga yang mana. Ini pahala yang memang oleh Allah diberikan kepada kita, tapi tidak berdiri sendiri, begitu. Ya, ini salah satu contoh. Oleh karenanya ketika kita sudah tahu bahwa pahalanya sedemikian, maka ketika kita sudah berdiri sholat, jangan ingin mendapatkan pahala. Bukan usolli farrojuhri arba'a rokaatin mustaqbila kiblati karena ingin mendapatkan 70 kali 12 miliar. Enggak boleh. Tapi yang keempat dan yang kelima harus ikhlas dan ihsan. Baik, apa? Gitu. Baik, sedikit saja ditambahkan oleh Ustadz Rustandi karena waktu kita sudah sangat mepet sekali. Baik, kalau Abah tentang ikhlas mainannya hati. Ini masih bermainan dengan hati kalau saya bermain logika. Begini, sedekah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti setidak semata-mata Allah memerintahkan kalau tidak akan ada hikmahnya. Tetapi tadi Abah bilang pertama ikhlas, yang kedua kaifiat, yang ketiga fadailah, fadilahnya. Iya. Jadi yang ketiga itu harus tahu fadilahnya, benar harus tahu fadilahnya. Tapi jangan berharap dari fadilah itu dilogikakan. Saya sodako 100, diganti sama Allah pasti 700. Sodakoh pagi ditungguan sore. Enggak begitu. Siapa tahu dari 700 Allah ganti dengan kesehatan, Allah ganti dengan selamat, Allah ganti diselamatkan dari kecelakaan, Allah kabulkan dia doa yang lain. 700-nya begitu. Jangan lagi berpikir saya sodakoh motor pasti dibalas ku Allah mobil.
Kalau dikasih, kalau enggak kecewa, Allah yang diomelin. Bohong tuh. Pasti begitu. Kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu? Karena dia ibadahnya, yang sedekahnya dia, balik lagi ke Abah tadi, ikhlasnya yang nggak ada. Ngarep.com